Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Salam. Mari silakan masuk. Silakan dulu. Terima kasih Bu. Ya. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya dengan Eka Bu. Oh, Mbak Eka. Kenalin, nama saya Yudri. Mbak Eka bisa panggil saya Mbak atau Bu, senyaman Mbak Eka aja. Oh, iya. Iya. Saya panggil Bu Yudri ya. Nah, boleh. Bagaimana kabarnya Mbak Eka? Saya hari ini alhamdulillah baik Bu. Cuman ya ada masalah dikit. Sebelum kesini tadi, apakah ada kegiatan lain Mbak Eka? Sebelum kesini tadi itu saya kuliah sih Bu. Terus kalau kegiatan lain selain kuliah juga sebenarnya itu padat Bu. Cuman ya hari ini aja sih ya tadi kuliah. Terus nanti setelah ini saya ke kerjaan, jadi saya kerja juga. Oh, Mbak Eka kuliah sambil kerja juga? Iya. Oh, Mbak Eka hebat bisa membagi waktu antara kuliah sama kerja. Terima kasih Bu. Mbak Eka sekarang semester berapa? Saya sekarang semester 5. Oh, sekarang semester 5. Semester 5 berarti tugasnya sudah tambah banyak, sudah semakin apa ya Mbak? Memasuki semester-semester akhir begitu. Benar sekali, semester 5 itu kayak berat sekali Bu. Soalnya kayak tugasnya tuh menumpuk langsung jadi satu gitu loh. Saya juga bingung. Kalau kerja Mbak Eka ambil shift malam. Iya, saya ambil shift 2. Biasanya sih jam 2 jam 3-an sih Bu, nanti sampai malam. Kalau selain keseharian Mbak Eka tadi kuliah sama kerja, apakah ada hobi lain itu yang Mbak Eka lakuin di rumah? Kalau di rumah lebih saya itu membaca sama dengerin musik sih Bu, lebih ke itu. Tapi ada yang lain tapi mungkin kayak olahraga, tapi nggak seberapa sih. Oh, berarti Mbak Eka juga suka membaca. Kalau olahraga sendiri, Mbak Eka biasanya olahraga apa? Kalau olahraga saya biasanya suka lari Bu, cuman tapi larinya kayak di ini aja, di sekitar perumahan. Oh, di sekitar perumahan. Iya. Jadi nggak sampai yang jauh-jauh sampai atau ke misalkan CFD gitu, saya nggak kayak gitu. Oh iya. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang keseharian Mbak Eka, hobi Mbak Eka. Saya senang bertemu Mbak Eka di sini. Saya senang Mbak Eka kesini. Gitu. Terkait kedatangan Mbak Eka di sini, apakah ada yang perlu Mbak Eka ceritakan atau perlu di-sharing kepada saya mungkin? Iya, jadi saya kesini itu sebenarnya emang ada sesuatu sih Bu yang akan saya ceritakan. Dan ini tuh menurut saya mengganggu dalam kehidupan saya, kehidupan sehari-hari saya. Seperti itu. Kehidupan sehari-hari itu di lingkungan perkuliahan atau di lingkungan kerja? Lebih ke lingkungan kuliah sih Bu. Oh, di lingkungan perkuliahan. Sebelumnya, apakah Mbak Eka pernah melakukan proses konseling? Saya belum pernah melakukan proses konseling. Baik, sebelum masuk di hal inti, saya akan lebih dahulu menjelaskan tentang apa itu proses konseling. Jadi di sini saya sebagai teman setia Mbak Eka. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Mbak Eka itu sebagai konseling. Di sini saya sebagai pengantara atau fasilitator yang akan membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Eka. Akan tetapi permasalahan Mbak Eka itu sendiri akan selesai ketika Mbak Eka sendiri yang mengusahakan untuk menyelesaikannya. Jadi untuk selesai atau tidaknya ada di Mbak Eka sendiri gitu. Dalam sisi konseling ini juga ada tahapannya. Jadi per pertemuan itu dibatasi waktu 45 menit gitu. Akan tetapi jika masalahnya tidak menemukan titik akhir, akan saya adakan pertemuan berikutnya dengan waktu yang sama. Apakah Mbak Eka bersedia? Saya bersedia. Oke Mbak Eka, terkait permasalahan Mbak Eka di lingkungan kuliah tadi, apa yang sedang Mbak Eka rasakan yang menjadi permasalahan keseharian di lingkungan perkuliahan Mbak Eka? Boleh diceritakan? Oke, jadi masalah saya itu terkait ini sih Bu, waktu misal saya presentasi nih. Nah, waktu saya presentasi itu saya kurang bisa mengkomunikasikan apa yang saya keluarkan. Misal ketika saya presentasi itu saya jadi kayak deg-degan gitu kan. Terus habis itu saya melihat
ketika saya melihat ke teman-teman saya itu kayak buram gitu loh Bu. Kayak buram terus pusing karena mungkin gugup ya kayaknya. Terus habis itu saya juga biasanya melakukan hal-hal ini ketika gerakan tangan sih Bu, kayak kalau Bahasa tubuh begitu. iya, bahasa tubuh misal kayak saya gigit jari atau misal saya kayak entah-entahin kaki seperti ini Bu, atau misal kayak apa lagi ya. Terus pokoknya hal-hal itu tuh mengganggu gitu kan, mengganggu saya juga dan mengganggu teman-teman saya juga kan, jadi gak enak gitu Bu kelihatannya. Seperti itu sih Bu. Oh, jadi Mbak Eka itu merasa gugup ketika melakukan presentasi atau kegiatan-kegiatan di perkuliahan gitu. Berarti Mbak Eka itu lebih kepada kurang percaya diri mungkin. Apakah hal tersebut dari yang Mbak Eka ceritakan tadi terjadi juga di lingkungan kerja? Enggak sih Bu, enggak terjadi di lingkungan kerja karena menurut saya di lingkungan kerja saya kayak fine-fine aja gitu loh Bu. Jadi ya gak ngomong gagu, gak bingung mau ngomong apa, kayak ya udah mengalir gitu. Tapi kalau misalkan di kuliah itu kayak waktu presentasi nih Bu ya, kayak saya ngomongnya tuh kayak gagu gitu loh. Kayak tidak bisa mengutarakan kata-kata saya. Hal tersebut juga membuat Mbak Eka mungkin kesulitan mengungkapkan atau menyampaikan pendapat Mbak Eka. Gitu. Iya, seperti itu Bu. Itu susah sekali sih menurut saya. Sejak kapan hal tersebut terjadi pada Mbak Eka? Semester berapa mungkin? Yang saya ingat itu saya seperti itu di dari semester 2 sih Bu. Oh, dari semester 2. Iya. Berarti semester satunya tidak? Yang saya ingat semester 1 itu saya masih bisa mengutarakan kata-kata saya karena pada saat itu kan saya masih percaya diri karena belum mengenal teman-teman saya. Semakin banyak semester itu semakin saya kayak tidak percaya diri pada kemampuan saya sendiri. Berarti Mbak Eka itu semester satu kan tidak terlalu mengenal teman-teman. Kemudian dari semester 2 sampai sekarang itu sudah lebih mengenal teman-teman. Yang paling utama itu mengenal kemampuan teman-teman Mbak Eka di kelas gitu. Hal tersebut membuat Mbak Eka kurang percaya diri. Jadi kalau misalnya presentasi ataupun menyampaikan pendapat itu di kelas, jadi merasa kurang percaya diri, takut salah mungkin, atau takut ditanyain kembali sama teman-teman ketika presentasi. Iya, terus ini juga Bu, kadang kan saya sering kali bingung gitu kalau misalkan mau ngomong takut nyakitin hati mereka atau gimana, saya kayak salah ngomong atau kayak gimana kayak gitu Bu. Saya pusing banget saya Bu. Berarti Mbak Eka itu hanya mengalami kesulitan di lingkungan perkuliahan, kesulitan kayak susah ngobrol atau menyampaikan sesuatu dengan baik gitu. Tetapi di lingkungan kerja Mbak Eka itu bersosialisasinya itu sangat baik, sangat mengalir begitu sama teman-teman kerja ataupun sama semua orang di tempat umum gitu. Kalau sejauh ini apa yang Mbak Eka lakukan untuk mengurangi tingkat ketidakpercayaan diri Mbak Eka itu, untuk mengurangi rasa gugup ketika presentasi? Apa yang Mbak Eka lakukan? Mungkin Mbak Eka mengusahakan sesuatu untuk mengurangi hal tersebut. Saya biasanya kan menguranginya itu kayak gini sih. Biasanya kan yang awal-awal itu saya kayak gini terus kan berisik ya Bu ya. Nah terus biasanya kalau kayak gini kan kelihatan kalau saya gitu kan. Iya benar. Jadi saya biasanya bawa bolpen nih, bolpennya itu saya putar-putar. Tapi sebenarnya itu saya gugup, cuma saya mengurangi melakukan aktivitas yang Gerakan tubuh. iya ke bolpen sih. Jadi pelampiasan saya itu di bolpen atau di kertas biasanya saya. Waktu saya kipas kayak gimana seperti itu. Ya tidak terlalu membantu, tapi menurut saya daripada saya berisik ya bikin saya udah saya bikin kayak gitu aja. Kalau di luar itu, maksudnya di luar kampus, mungkin Mbak Eka mencari
informasi-informasi lain gitu? Kalau di kampus, ya saya biasanya cari di internet sih, Bu, kayak di YouTube. Oh, cari di internet. Iya, jadi saya kayak lihat cara yang percaya diri seperti itu sih. Iya, kalau teman-teman Mbak Eka sendiri mungkin ada upaya begitu membantu Mbak Eka untuk mengurangi masalah tersebut di teman terdekat Mbak Eka? Kalau teman terdekat kayaknya mereka, saya nggak terlalu mengamati ya, Bu, tapi kayaknya nggak terlalu peka terhadap hal itu sih. Jadi saya mencoba mengusahakan sendiri apa yang perlu saya rubah. Kayaknya mereka cuma nggak peka, bukan nggak tahu ya, cuman nggak peka. Oh, berarti Mbak Eka juga sengaja tidak menceritakan hal teman. Iya, saya tidak menceritakan hal tersebut kepada teman saya. Kalau usaha Mbak Eka selanjutnya untuk mengurangi tingkat apa ya, Mbak Eka, biar mengurangi ketidakpercayaan diri Mbak Eka itu jelas, mungkin ada usaha? Usaha saya yang pertama itu ini sih, Bu, saya mencoba untuk memberanikan diri untuk misal kayak waktu apa ya, sesi diskusi nih, Bu, misal. Nah, itu saya mencoba untuk bertanya kepada yang lain, walaupun sebenarnya saya ragu juga sama pertanyaan saya, cuman ya kan saya membuka omong biar saya relax aja sih sebenarnya. Terus yang lain mungkin Mbak Eka? Usaha kedua saya mungkin ya cari di internet yang kayak tadi itu. Oh, yang kayak tadi. Iya, terus habis itu kayak Berarti yang kayak Mbak Eka lakukan selama ini, mencari di internet, belajar dari internet untuk mengurangi permasalahan Mbak Eka tadi. iya, terus kemudian saya juga mungkin aku mencoba berbicara dengan teman-teman saya supaya mereka bisa membantu saya dalam mengatasi hal ini mungkin. Baik, saya akan menyimpulkan. Jadi Mbak Eka itu usaha yang akan Mbak Eka lakukan ini ke depannya, yaitu yang pertama Mbak Eka lebih memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat di kelas. Kemudian Mbak Eka mencari informasi di luar seperti di internet, mencari tutorial untuk lebih mengendalikan emosi Mbak Eka biar lebih tenang, lebih rileks dalam menyampaikan pendapat di kelas ataupun dalam presentasi. Saya harap Mbak Eka bisa konsisten dan komitmen atas usaha Mbak Eka. Baik, pertemuan kita sampai di sini saja. Kalau misalnya Mbak Eka memerlukan teman ngobrol atau teman cerita, bisa menghubungi saya kembali. Ataupun permasalahan ini belum menyelesaikan titik akhir, Mbak Eka bisa kembali lagi menghubungi saya. Ya, Bu, terima kasih karena sudah membantu saya mungkin dapat mendeskripsikan apa yang kesulitan saya seperti itu ya, Bu, ya. Jadi saya bisa mengoreksi diri saya sendiri bahwa oh saya kurang ini. Terima kasih ya, sama-sama. Mbak Eka hari ini kerja juga? Oh iya, saya mau kerja ini. Oh iya, berarti nggak buru-buru kan? Nggak terlalu buru-buru sih.